Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan selesaikan program kita ya. Jadi semoga nanti saya kuat, teman-teman. Jadi kita langsung selesaikan reading dalam satu pertemuan. Nah, jadi di reading ini nanti mirip kayak di listening ya. Jadi reading ini teman-teman diminta mencari informasi berdasarkan informasi yang ada di dalam teks atau menjawab soal berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, di reading nanti itu ada 50 pertanyaan ya, teman-teman, dan waktunya itu maksimal adalah 55 menit. Nah, sebenarnya reading itu paling banyak waktunya, teman-teman ya. Tapi memang 55 menit itu kalau di reading biasanya akan terasa sangat cepat gitu. Jadi kayak kita tuh kadang kurang waktunya. Nah, sorry, ada cara supaya kita bisa menghemat waktu gitu ya, teman-teman. Nah, kalau biasanya itu kita kan biasanya membaca teksnya dulu, kemudian kita mengerjakan soalnya. Nah, cara ini tidak disarankan. Karena teman-teman nanti kalau membaca teksnya dulu, ketika menjawab soal pasti akan membaca teksnya lagi atau balik lagi ke teks. Nah, daripada mengulang dua langkah yang sama, teman-teman lakukan saja langkahnya itu sekali saja. Jadi, teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya, tapi baca soalnya dulu untuk menghemat waktu. Kemudian kenali soalnya itu menanyakan informasi yang bagaimana. Karena nanti kita akan bagi informasi itu ada tiga jenis, teman-teman. Dan cara menjawabnya pun berdasarkan informasi itu beda-beda. Gitu ya. Jadi baca dulu soalnya, kenali soalnya itu menanyakan informasi apa, gitu ya. Kemudian nanti teman-teman akan bisa menentukan langkah apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Karena ada tiga jenis informasi ya, teman-teman. Nah, tiga informasi ini yang pertama ada namanya read the topic sentence saja. Jadi teman-teman bisa membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis-jenis soalnya nanti saya jelaskan ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, itu teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Dan yang terakhir, teman-teman menarik kesimpulan atau membuat tebakan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks mengenai yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu jenis-jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentence ya, teman-teman. Nah, untuk teknik pertama ini yaitu membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu bisa teman-teman pakai ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau general information itu bagaimana? Nah, yang pertama ada soal main idea atau ide pokok, teman-teman, atau gagasan utama. Nah, main idea ini namanya memang banyak ya. Kadang disebutnya itu main idea, kadang disebutnya itu topik, kadang topik sentence, kadang subject, kadang primary discussion, dan lain-lain. Nah, intinya kalau soalnya itu menanyakan informasi keseluruhan mengenai teks. Nah, itulah menanyakan tentang main idea. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja untuk menjawab jenis soal ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, dibaca dulu soalnya. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Jadi apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman ya. Nah, cara mengerjakannya cukup baca topik sentence-nya, yaitu kalimat pertama dan pasti di kalimat pertama atau kadang kalau misalkan molor atau ambigu itu baca juga kalimat kedua, teman-teman. Jadi intinya di kalimat awal-awal lah seperti itu di setiap paragraf, gitu ya. Nah, kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma ada satu. Jadi kita baca kalimat pertamanya saja ya. Di situ kalimatnya berbunyi, dalam filosofinya John Dewey atau dalam pemikirannya John Dewey, sebuah perbedaan yang tajam atau yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya John Dewey itu memiliki pemikiran, memiliki filosofi gitu ya, teman-teman, bahwa kecerdasan dan juga kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang kita cek ABCD, kita cocokkan yang mana yang bunyinya sama dengan kalimat tersebut ya. Yang alfa di situ berbunyi kecerdasannya John Dewey atau seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teks ini bukan ngomongin seberapa cerdas John Dewey, teman-teman. Tapi menjelaskan bahwa John Dewey itu membedakan dua variabel yaitu kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Jadi bukan yang alfa, kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Hati-hati di sini ada eh, pengecoh ya, teman-teman. Memang di situ John Dewey itu menjelaskan sebuah perbedaan, a distinction. Berarti kan cuma sebuah ya, teman-teman, cuma satu.
antara kecerdasan dan juga kemampuan menggunakan logika. Nah, sedangkan kalau yang Bravo itu distinctions pakai S, teman-teman, jamak. Nah, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey tentang apa? Kalau perbedaan-perbedaannya berarti banyak ya, teman-teman. Nah, ini tentang apa? Ini terlalu luas atau terlalu general. Oke, alias informasinya menimbulkan pertanyaan. Jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Ya, kalau misalkan tidak menimbulkan pertanyaan atau sudah dicantumkan di kalimat pertama, ya berarti tidak menimbulkan pertanyaan. Intinya cocok atau sesuai gitu, teman-teman. Jadi yang Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan atau pendapat-pendapatnya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini ada, teman-teman. Jadi Dewey itu membuat apa ya, membuat teori atau membuat eh, pandangan mengenai kemampuan menggunakan logika. Nah, tapi bukan cuma kemampuan menggunakan logika. Ya, yang dibahas ada juga tentang kecerdasan. Jadi kalau kita pilih yang Charlie, itu ada informasi penting yang tidak dibahas atau dihilangkan. Yang mana nggak boleh, teman-teman. Jadi informasinya nggak lengkap. Oke, jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam tulisan-tulisan atau karya-karyanya Dewey? Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang delta. Karena Dewey memang menjelaskan perbedaan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Seperti itu. Nah, itu soal main idea, teman-teman. Nah, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga sama ya. Teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, kenali atau pahami, kemudian cocokkan dengan A, B, C, D adalah soal tentang idea organization. Nah, apa sih idea organization itu? Jadi, idea organization itu adalah pengembangan gagasan. Jadi, ketika kita menulis atau menyajikan informasi ya, teman-teman, dalam bentuk tulisan itu harus pasti ada urutannya. Ya pasti pasti ada alurnya seperti itu. Nah, idea organization itu bisa dibilang flow atau alur atau cara si penulis itu menyajikan informasinya bagaimana, menggiring informasinya bagaimana. Nah, itu namanya idea organization, teman-teman. Cara mengerjakannya sama, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh soalnya seperti ini ya. Sama, kita baca dulu soalnya, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, di dalam teks ini. Nah, ini kan soalnya terpotong ya, teman-teman. Soalnya nggak lengkap. Nah, tapi saya yakinkan ketika teman-teman ngambil tes yang resmi dari ITS, teman-teman hampir tidak pernah, bahkan saya belum pernah ya, teman-teman, menemukan soal yang kepotong seperti ini. Karena memang ini saya ambilkan dari buku Longman. Seperti itu. Jadi, eh, ketika teman-teman tes nanti, ketika tes yang resmi ya dari ITS, siapa tahu teman-teman ada yang mengincar LPDP atau beasiswa ke luar negeri ataupun instansi-instansi yang menyaratkan TOEFL ITP resmi. Nah, jenis soal yang nggak lengkap seperti ini nggak ada. Nah, tapi kalau teman-teman nanti ngambil tes prediksi, terutama yang dari lembaga, ada kemungkinan soal seperti ini, teman-teman. Karena yang bikin juga sama Longman gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang kepotong seperti ini, mau nggak mau harus dipahami pilihan ABCD-nya. Dikenali pilihan ABCD-nya. Gitu ya. Nah, di situ yang alfa berbunyi, sebuah ide atau gagasan itu diberikan atau disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contohnya. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan yang masuk akal. Nah, ini berarti ngomongin tentang cara atau teknik atau strategi si penulis gitu ya, menyampaikan tulisannya atau informasi yang dia tulis seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini cara menjawabnya teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, sebagian besar atau hampir semua orang Amerika kemungkinan akan menjawab kalau atau bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang melakukannya atau yang menemukan permainan baseball. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu diberikan kredit atau pengakuan gitu ya teman-teman atas penemuan ini di awal abad ke-20, berarti tahun 1901 teman-teman. Ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan komisi itu tugas ya, memberi tugas untuk meneliti pertanyaan
akan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Double D itu bukan yang menemukan, dia disuruh untuk meneliti, teman-teman, atau mencari tahu siapa yang menemukan, gitu ya. Nah, tapi orang-orang Amerika taunya malah Double D yang menemukan seperti itu. Kemudian paragraf terakhir, sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam perkembangan permainan baseball. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi intinya adalah eh, si penulis ini ingin menjelaskan bahwa keyakinan atau kepercayaan orang-orang Amerika selama ini tentang siapa yang menemukan permainan baseball itu ternyata salah. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Di situ berbunyi, an idea is presented and then refuted. Sebuah ide atau gagasan atau informasi gitu ya, disajikan dan kemudian dibantah atau dibuktikan salah. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga sama. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau yang disebut dengan informasi umum, general information, informasi garis besar mengenai teks adalah informasi yang menanyakan tone, purpose, sama course, teman-teman. Nah, tone itu adalah sikap si penulis ya terhadap topik yang dia bawakan. Apakah dia netral, apa dia berpihak. Nah, netral atau objektif. Berarti dia hanya ingin berbagi informasi saja, apa adanya, teman-teman. Nah, tapi kalau dia subjektif atau dia menuliskan sudut pandangnya, berarti dia tidak netral. Ya, kalau tidak netral, apakah dia setuju atau tidak? Apakah responnya negatif atau positif? Kalau positif bagaimana? Kalau negatif bagaimana? Itu perlu dicari petunjuknya. Gitu ya. Nah, itu tone namanya. Kalau purpose itu artinya tujuan si penulis menulis teks tersebut. Nah, kalau dia netral, ada hubungannya juga dengan tone, teman-teman. Kalau dia netral, berarti dia hanya ingin edukasi atau memberikan informasi, menjelaskan tentang suatu hal gitu ya. Tapi kalau dia misalkan ada tone-nya, misalkan dia kesal, misalkan dia senang, nah berarti ada tone-nya. Nah, itu tone-nya harus disesuaikan, teman-teman. Apakah si penulis ini ingin mengkritik atau menunjukkan ketidaksetujuannya? Apakah si penulis itu mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan boykot misalnya produk-produk ini misalnya. Nah, seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah apa kira-kira yang mengangkat topik yang ditulis sama si penulis ini. Atau kalau misalkan bacaan itu dibahas di kelas, kira-kira kelas apa yang membahas tentang mata kuliah, tentang topik tersebut. Nah, contoh soalnya seperti ini. Caranya sama ya, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ nomor 4 soalnya berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, karena yang menanyakan tujuan, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga sekarang, pengakuan-pengakuan yang telah diperoleh dari terduga atau terdakwa dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti atau kesaksian gitu ya, eh, oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Jadi intinya kalau ada orang kita tuduh ngelakuin sesuatu, nah, buktinya itu adalah pengakuan orangnya ketika dihipnotis itu nggak diakui sama pengadilan, teman-teman, di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa gitu ya, pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini pakai went berarti pernah maksudnya ya. Jadi dulunya itu ada kasus seperti ini. Gitu ya, ada kasus sengketa lahan terus pengakuannya itu dibawa-bawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Mungkin ini untuk menyajikan contohnya, contoh konkret di kehidupan nyata seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, bukan ya, teman-teman, nggak ada mungkin kasus ada di paragraf kedua. Nah, tapi itu hanya sebagai contoh atau apa ya, teman-teman? Informasi lanjutan lah, pendukung gitu. Nah, intinya bukan di situ. Intinya yang diulang-ulang di kalimat pertama di setiap paragraf adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan di Amerika Serikat. Jadi bukan yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan, maksudnya untuk menunjukkan gitu ya, demonstrate itu menunjukkan alasan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa kita percaya, alias jangan dipercaya. Bukan ya, teman-teman. Ini kalau yang Bravo ini seolah-olah kita menghakimi atau seolah-olah itu
Semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bohong alias nggak bisa dipercaya. Padahal ini tuh ranahnya hanya di pengadilan saja. Nah, entah bisa dipercaya atau tidak, itu tidak bisa dijadikan kesaksian. Karena tidak sadar gitu ya memberikan kesan mungkin teman-teman seperti itu. Nah, intinya bukan yang Bravo, hati-hati yang Bravo itu pengecoh ya. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah teman-teman. Pengadilan tinggi itu hanya dibahas atau disebutkan di paragraf kedua. Itu pun hanya sebagai contoh gitu ya. Jadi intinya bukan peran dari pengadilan tingginya, tapi peran dari pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan. Itu bagaimana perannya. Ya, bukan pengadilan tingginya. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, maksudnya status hukum di sini adalah ketika di pengadilan itu bagaimana? Kan ranahnya hukum ini, teman-teman ya. Ngomongin tentang pengadilan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Status hukumnya adalah tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan Amerika Serikat seperti itu. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah, ketika teman-teman menjawab pertanyaan yang menanyakan tone, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak si penulis itu menunjukkan pendapatnya atau sudut pandangnya atau pendapatnya apa ya atau ya kayak sudut pandang gitu ya. Jadi menurut dia itu pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan itu menurut si penulis bagaimana? Nah, kan nggak ada ya, teman-teman. Nah, berarti si penulis ini netral, hanya ingin berbagi pengetahuan atau informasi saja. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang delta ya. Jadi, tone dari teks ini adalah informatif. Seperti itu. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan ditugaskan dibaca di mata kuliah yang mana, atau di kelas yang mana, atau di bidang keilmuan apa. Nah, tadi teman-teman bisa baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari kosakata yang dipakai. Contohnya ada confessions, pengakuan-pengakuan atau kesaksian. Ada juga defendants, terduga atau terdakwa atau tersangka. Saya nggak tahu bedanya. Intinya orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan lah seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Ada juga courts, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, fix ini adalah ranahnya hukum. Nah, mungkin specifically ini adalah hukum Amerika. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman, American law. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman coba ya ke latihan soal. Jangan takut salah. Nanti kita bahas bersama. Di sini ada satu soal waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek. Nah, di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Nah, ini menanyakan idea organization ya. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya atau gagasannya. Jadi teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cocokkan dengan yang A, B, C, D. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi mengelilingi gagasan. Nah, memang kalau diartikan kata per kata itu kadang nggak enak, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh
Memang kalau mereka dengar ini sangat wah gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini diartikan gak enak kata per kata. Jadi kalau ngartikan langsung aja. Jadi ada kontroversi mengenai gagasan untuk menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GMOs dalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian paragraf kedua, menurut satu pandangan mengenai GMOs, para kritikus itu berargumen atau berpandangan bahwa GMOs atau produk-produk organisme yang dimodifikasi secara genetik itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian paragraf setelahnya, conversely, sebaliknya, pendukungnya memandang GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, berarti ini ngomongin tentang perdebatan antara yang setuju sama yang tidak gitu ya, teman-teman, mengenai GMOs. Nah, jawabannya betul sekali, yaitu yang alpha ya, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi ada dua pandangan yang berbeda atau bertentangan ya, mengenai genetically modified organisms tadi, atau organisme yang dimodifikasi secara genetik, itu disajikan atau diberikan. Seperti itu. Jadi paragraf satu menjelaskan GMO itu apa, kayak pengantar gitu ya, teman-teman. Kemudian paragraf kedua itu ngomongin yang tidak setuju. Paragraf ketiga itu ngomongin yang setuju. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya Alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alfa. Alfa, sepertinya semua menjawab Alfa. Mari kita cek ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman? Nah, karena yang ditanyakan adalah tone atau sikap si penulis terhadap topiknya, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, disinilah si penulis menuliskan tentang isi hatinya atau perasaannya, teman-teman. Jadi menurut si penulis, penggundulan hutan di dunia ini yang sedang terjadi sekarang ini itu sangat mengkhawatirkan. Berarti teks ini tone-nya adalah khawatir atau cemas, teman-teman. Ketika kita baca pun jadi kayak ikut cemas gitu ya, kayak ikut jadi kayak kegiring, jadi kayak ikut khawatir atau takut seperti itu. Nah, jadi cari A, B, C, D yang artinya khawatir atau takut. Dan betul sekali ya, jawabannya adalah yang alpha, concerned, artinya bisa cemas, bisa takut, bisa khawatir, seperti itu. Sama ya, teman-teman, sinonim. Jadi betul sekali jawabannya yang alpha. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman baca dulu ya. Kerjakan dulu maksud saya, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat. Jangan takut salah, nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban delta. Sepertinya teman-teman semua menjawab delta. Mari kita cek ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, the main point. Main point itu nama lain dari purpose ya, teman-teman. Juga bukan main idea, tapi tetap nyambung sih. Ada hubungannya. Tapi main point itu artinya adalah purpose atau tujuan. Jadi tujuan utamanya si penulis adalah untuk. Nah, ini ada kata untuk juga nih. Jadi untuk apa si penulis menulis teks ini, teman-teman? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, transformasi atau perubahan bentuk dari pohon-pohon palem dan juga dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi merupakan sebuah fenomena yang diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau misalkan pendek, lanjutkan nggak apa-apa ya. Jadi, cuman ada dua kalimat seperti ini, lanjutkan nggak apa-apa, teman-teman. Nah, namun bagaimanakah ini terjadi? Jadi, transformasi dari pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil itu bagaimana terjadinya? Nah, itulah yang dibahas di teks ini, teman-teman. Kemudian paragraf kedua di situ berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan terbatasnya oksigen. Nah, ini syaratnya ya atau kondisinya seperti itu sebelum terbentuknya bahan bakar fosil. Kemudian batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi oleh beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin numpuk atau semakin bertambah di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan atau zat-zat yang lain keluar dari tanah gambut tersebut yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang memadat, mengumpul gitu teman-teman. Nah, itulah yang disebut batu bara nantinya. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Karboniferus, sebagian besar dunia ini menyerupai rawa Okefenokee. Nah, sama ini juga ngomongin tentang kondisi zaman itu ya. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu ada namanya Okefenokee Swamp. Nah, itu sama, zaman dulu tuh kayak gitu. Kemudian paragraf terakhir, cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi yang banyak atau yang besar itu masih ada di bawah tanah. Tapi biayanya itu semakin meningkat gitu ya secara besar-besaran atau pasti entah dalam hal dolar, maksudnya dalam hal apa monet ini dalam hal uangnya untuk mengambilnya ya itu mahal gitu teman-teman semakin mahal dan juga resiko terhadap lingkungan atau bahaya terhadap lingkungan. Jadi kalau diambil itu semakin berbahaya seperti maksudnya berarti makin sulit gitu ya, makin sedikit maksudnya. Seperti itu. Nah, intinya ini ngomongin tentang proses terjadinya atau transformasi dari pohon palem dan dinosaurus. Kok bisa jadi bahan bakar fosil itu gimana? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah ya betul sekali. Jawabannya adalah yang delta ya. Jadi increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman kita mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk, teman-teman. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini main idea baru, teman-teman ya. Nama lainnya adalah main discussion, kadang primary discussion, sama ya. Cara menjawabnya, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo
yang ada di Amerika Serikat bagian barat daya merupakan sejenis kesenian akan kompleksitas teknis yang sangat besar. Intinya buat potrenya atau gerabahnya itu sangat sulit, kesenian yang sangat sulit, teman-teman. Paragraf kedua, refine itu berarti apa ya, membersihkan atau memproses ulang gitu, teman-teman. Jadi memproses ulang eh agak enak juga kalau dibilang mau ini merawat atau memberikan perlakuan gitu ya, apa gitu, memproses lah itu ya teman-teman. Jadi memproses bongkahan-bongkahan mentah dari tanah liat yang baru saja ditambang atau diambil dari alam merupakan pekerjaan yang sangat arduous. Arduous itu memerlukan banyak tenaga, sama kayak laborious, sama kayak difficult, gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya, sebagian besar jenis tanah liat itu sebenarnya nggak bisa dihitung ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda kok nggak bisa dihitung tapi dijamakkan, berarti itu merujuk kepada jenis-jenisnya. Contoh teman-teman menemukan uang, bahasa Inggrisnya kan money teman-teman. Kalau menemukan manis, nah berarti itu ngomongin tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk uang. Karena bentuk-bentuk uang banyak ya, ada yang logam, maksudnya kayak emas, ada yang berbentuk barter, ya, ada yang berbentuk koin, ada yang berbentuk kertas dan berbagai macam sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada benda tidak bisa dihitung dikasih S atau dijamakkan berarti itu merujuk kepada jenis-jenisnya. Oke? Nah, jadi sebagian besar jenis-jenis tanah liat itu memerlukan tambahan dari bahan non plastik. Eh, sehingga tanah liat tersebut itu dapat menahan pengapian, yaitu proses pengerasan menggunakan suhu panas yang tinggi tanpa retak, tanpa ada retak gitu. Kemudian paragraf berikutnya, setelah temper ditambahkan, tanah liat tersebut itu diaduk dengan penuh tenaga. Seperti itu. Kita ke soalnya ya, kita ke pilihan A, B, C, D. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu sebelum membuat eh, gerabah, orang-orang Pueblo itu sebelum membuat gerabah itu tanah liatnya diapain? Gitu ya. Dan teman-teman tadi menjawab delta ya. Di situ delta berbunyi the processes used to prepare clay. Ya, betul sekali. Jawabannya yang delta, teman-teman. Jadi proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabahnya Pueblo. Seperti itu. Nice, lanjut lagi. Nah, kita ke teknik yang kedua ya. Tadi teknik yang pertama, teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Dan sekali lagi, teknik yang tadi itu kita pakai ketika soalnya menanyakan garis besar mengenai teks gitu ya. Nah, sekarang kita ke teknik berikutnya, namanya adalah scan dan skim the text, teman-teman. Maksudnya scan dan skim itu adalah membaca cepat ya sampai menemukan informasi yang ditanyakan di soal. Di dalam teks itu di mana. Nah, kalau sudah ketemu berarti tinggal dibaca kalimatnya, dipahami gitu ya. Kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Karena scan dan skim ini teman-teman gunakan untuk menjawab soal yang menanyakan informasi spesifik di dalam teks atau peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Jadi informasi-informasi yang kadang itu hanya informasi supporting ideas gitu ya, kadang bahkan intermezzo atau additional information, informasi yang tidak penting, tapi kadang ditanyakan seperti itu. Nah, itu perlu dicari dulu di dalam kalimat letaknya di mana menggunakan teknik scan dan skim ini, membaca cepat dengan gerak mata, otak kita memproses dan memahami atau mentranslate gitu, teman-teman. Dan ini perlu dilatih ya, karena sekali lagi masalahnya di vocab. Gitu ya. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman menggunakan scan dan skip adalah soal locate information atau mencari letak informasi di dalam teks. Nah, jenis soal ini bisa teman-teman kenali dari pilihan A, B, C, D-nya. Jadi di pilihan A, B, C, D itu merujuk suatu lokasi di dalam teks gitu ya. Misalnya yang paling umum kalau di PBT itu ada lines, teman-teman. Jadi baris keberapa sampai baris keberapa. Jadi kalau di ABCD itu kok ada lines berapa sampai lines berapa, nah itu adalah soal locate information ini. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil tes TOEFL resmi dari ITS ya, terutama yang online, sejak pandemi saya belum pernah menemukan jenis soal ini, teman-teman. Oke, tapi kalau teman-teman yang nanti tesnya dari lembaga atau tes prediksi, karena pakai soal-soal lama ya, ada kemungkinan ini keluar, makanya saya berikan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti menemukan soal seperti ini, teman-teman baca dulu soalnya. Sama, teman-teman ya. Baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor.
Nah, berarti kata kunci teman-teman yang harus dicari di dalam teks adalah komposisi dari meteor. Nah, teman-teman baca dari depan sampai menemukan komposisi dari meteor menggunakan gerak mata. Jadi kayak dilihat aja, tapi otak kita juga kayak mentranslate gitu, kayak nge gitu, teman-teman. Jadi meteor crater, jadi meteor crater sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari hantaman atau tubrukan dari sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada ya isinya meteor itu apa? Apakah telur puyuh? Apakah suwir ayam? Kan kita nggak tahu, teman-teman. Nah, di situ kita lanjutkan lagi. Di situ kalimatnya berbunyi, meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, ini di sini kita dikasih petunjuk ya, bahwa meteor itu dibuatnya dari nikel dan besi atau kandungannya itu nikel dan besi, teman-teman. Nah, sekarang kita hitung dia masuk ke baris keberapa. Diingat-ingat baris ya, bukan kalimat, teman-teman. Tapi baris keberapa. Nah, jadi dihitungnya satu, dua, tiga. Nah, berarti dia masuk ke baris keempat ini. Nah, kadang pun nanti teman-teman ketika tes itu akan dipermudah dengan di sebelah kiri itu ada setiap lima baris ya, itu akan dikasih petunjuk seperti ini. Jadi ini baris kelima, ini baris ke-10. Nanti kalau ada baris 15 ya 15, 20, 25. Intinya kelipatan kelima akan diberikan untuk memudahkan teman-teman kalau misalnya letaknya itu ternyata hampir di akhir atau di tengah-tengah. Jadi nggak perlu ngitung dari atas, tapi cukup lanjutkan patokannya, teman-teman. Misalkan di atasnya sini berarti itu di line 9. Seperti misalkan di sini, oh berarti dari 5. Misalkan 5, 6, 7. Oh berarti di line 7. Seperti itu. Nah kalau ini tadi letaknya di line keempat. Ya. Nah berarti jawaban yang benar adalah yang bravo. Seperti itu. Ya betul sekali Mr. Agung ya. Jadi letaknya di line keempat dan line kelima. Gitu ya. Nah, itu adalah soal locate information. Ya mirip kayak kita melakukan scan dan skim pada umumnya, mencari letak informasinya di mana. Seperti itu. Nah, kemudian jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim dulu adalah pronoun referent atau rujukan kata ganti. Jadi di teks itu pasti teman-teman menemukan ada kata ganti, teman-teman. Misalkan dia, misalkan mereka, misalkan nya. Nah, itu maksudnya ke siapa? Dia itu maksudnya siapa? Mereka itu maksudnya siapa? Gitu ya. Nah, sedangkan kata ganti itu atau pronoun ya, teman-teman itu dipakai untuk supaya bendanya itu tidak disebutkan berulang-ulang. Jadi supaya ringkas, supaya mudah untuk disebutkannya. Gitu ya. Jadi sebelumnya biasanya sudah disebutkan, kemudian disebutkan setelahnya. Jadi untuk menjawab peran referen ini, teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya. Gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk pada. Nah, teman-teman nanti kalau soal ini tidak perlu susah-susah mencari ya letaknya di mana, karena pasti dikasih tahu. Di teks itu letaknya di mana. Dan nanti di teksnya itu ditebelin teman-teman warnanya. Jadi kelihatan nanti letaknya di mana. Nah, baru scan dan skimnya itu dengan cara teman-teman baca kalimat sebelumnya. Nah, ini menggunakan skim ya. Jadi kalimat sebelumnya itu berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam daun-daun mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tadi atau serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti they di sini yang mendapatkan nitrogen dari serangga yang dijebak tadi ya yang menjebak, teman-teman. Nah, yang menjebak adalah these plants. Jadi jawabannya sama kayak sebelumnya ya, yaitu yang bravo, teman-teman. These plants. Seperti itu. Kemudian jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim, itu adalah soal stated details dan juga unstated details. Jadi informasi yang memang tersurat atau tertulis di dalam teks. Nah, cuman kadang di pilihan A, B, C, D itu dirubah kata-katanya, tapi intinya sama, teman-teman. Tapi kadang juga tidak dirubah ya. Jadi ini nggak bisa dipastikan. Intinya cari yang maknanya sama gitu, teman-teman. Oke, nah contoh yang stated detail dulu, yang jawabannya memang ada di dalam teks. Di situ soalnya berbunyi, teks ini menyatakan kalau Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman di soal ini adalah kata Jamestown. Maka lakukan scan dan skim kepada teks ya, cari informasi yang membahas tentang Jamestown. Dan kalau kita scan dan skim, teman-teman, Jamestown itu kan nama ya, nggak bisa diganti pakai kata lain. Nah, itu disebutkan di kalimat pertama di akhir-akhir.
Nah, berarti kita baca kalimat pertama, kita pahami ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun oleh para pendatang dari Inggris pada tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika itu didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah lokasi atau titik di mana orang-orang Inggris pertama kali hadir di Amerika untuk menetap atau apa ya teman-teman, menjadi penduduk Amerika. Jadi pindahan lah gitu, seperti itu dari Inggris ke Amerika. Itu pertama di Jamestown. Kita cek ya. Yang Alpha dibangun pada tahun 1633. Nah, bukan ya, teman-teman. Karena yang dibangun tahun 1633 itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah si Jamestown-nya. Jadi yang Alpha bukan. Kalau yang Bravo dibangun 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau yang Bravo berarti Williamsburg dulu, kemudian 26 tahun berlalu baru Jamestown. Nah, ini kebalik teman-teman ya. Justru Williamsburg yang dibangun di tahun 1633. Nah, 1633 ini adalah 26 tahun setelah pendudukan Inggris permanen di Amerika pertama itu diadakan di Jamestown. Nah, jadi Jamestown itu kalau ditulis tahunnya itu berarti 1633 dikurangi 26, teman-teman. Berarti berapa? 1607 ya, dibangun Jamestown itu atau 1606 lah seperti itu. Jadi yang Bravo bukan, karena kebalik teman-teman. Harusnya Williamsburg yang setelahnya Jamestown. Bukan Jamestown setelahnya Williamsburg. Gitu ya. Kalau yang Charlie merupakan kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nah, itu adalah stated detail. Jadi jawabannya tertulis di dalam teks. Cuma di pilihan ABCD kadang menggunakan kata-kata yang berbeda tapi artinya sama. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang namanya unstated detail atau informasi yang di dalam teks itu nggak ada. Itu ditanyakan teman-teman sama si pembuat soal. Jadi kayak di pilihan A, B, C, D, yang mana yang nggak ada di dalam teks tentang si A? Atau di pilihan A, B, C, D, yang mana yang salah mengenai si A di dalam teks? Gitu ya. Jadi kita disuruh memilih di antara A, B, C, D itu yang keliru, yang salah, atau yang tidak disebutkan di dalam teks mengenai yang ditanyakan. Contoh ya, teman-teman, soalnya seperti ini. Nah, di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar? Nah, kita suruh nyari yang tidak benar mengenai kata gadget. Kata kunci teman-teman adalah kata gadget. Nah, lakukan scan dan skim. Kata gadget disebutkan di kalimat ini, teman-teman. Ya, kita baca kalimatnya. Kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Nah, tiba-tiba ada yang demikian itu yang bagaimana? Maka mau nggak mau kita baca kalimat sebelumnya juga. Karena such ya teman-teman yang artinya yang demikian itu adalah kata ganti untuk kata sifat ya. Jadi kita baca maksudnya such itu ya dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa. Nah, kata gadget adalah satu kata yang demikian itu. Maksudnya dipakai untuk menamai benda yang kita nggak tahu namanya atau lupa. Nah, kata gadget pertama kali digunakan oleh para pelaut dari Britania pada tahun 1850-an. Jadi pertengahan abad ke-19, teman-teman. Dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis yaitu gacete yang merupakan atau yang berarti kail kecil atau mata pancing kecil. Jadi kayak dipakai ini teman, dipakai mengumpat kayak gitu ya. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih umum atau makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini sudah bukan ngomongin gadget, sedangkan yang ditanyakan cuma ranah gadget, maka teman-teman tidak perlu lanjutkan bacanya, ya. Karena memang unstated detail itu kadang tidak bisa kita baca cuma satu kalimat, teman-teman. Jadi harus dibaca kalimat apapun mengenai informasi tersebut dalam satu paragraf. Kalau sudah berbeda yang dibahas, maka tidak perlu dilanjutkan. Nah, sekarang kita cocokkan dengan ABCD ya, informasi yang sudah kita fetch, yang sudah kita dapatkan tadi dari atau mengenai kata gadget dari teks. Yang alpha, kata gadget dipakai untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, kata gadget digunakan di
awal atau di permulaan abad ke-19. Nah, di sini yang salah. Dan memang untuk unstated detail ini kadang yang dirubah itu satu kata, teman-teman. Tapi langsung berubah konteksnya ya. Yang dirubah cuma kata the beginning. Ya, karena tadi disebutkan kalau dia itu dipakai di awal abad, sorry, maksud saya di pertengahan abad ke-19. 1950-an kan sudah di pertengahan abad ya, bukan lagi di awal abad. Nah, jadi yang Bravo ini jawabannya karena yang salah di kata the beginning-nya ini. Harusnya in the end of. Sorry, maksud saya in the middle of. Maaf teman-teman, bukan the end of ya, tapi in the middle of. Seperti itu. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Nah, tadi ada yaitu gacete tadi, teman-teman. Artinya kail kecil tadi, mata pancing kecil tadi. Jadi yang Charlie bukan karena kita disuruh nyari yang tidak benar ya. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kali yang diketahui adalah oleh para pelaut dari Britania. Nah, tadi juga ada ini ya, teman-teman, first used by British sailors. Nah, berarti yang Delta bukan. Jawabannya adalah yang Bravo. Itu adalah unstated detail. Oke. Jadi kita disuruh nyari informasi apapun tentang kata yang ditanyakan, kemudian dieliminasi. Kita cari yang salah atau yang tidak ada. Nah, yang terakhir untuk jenis soal scan dan skim ini adalah soal vocabulary atau kosakata ya. Nah, makanya di hari pertama dulu saya sampaikan ke teman-teman bahwa yang paling penting di TOEFL itu adalah vocab, teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman akan memudahkan teman-teman mengerjakan soal ini atau TOEFL ini, tes ini gitu ya. Nah, tapi sekali lagi untuk vocab ini cara belajarnya pun juga tidak sulit-sulit banget, terutama di TOEFL ya, teman-teman. Jadi teman-teman cukup aja sering-sering latihan kalau menemukan vocab baru ditulis ya, terutama kelas kata dan artinya seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman nanti sudah menemukan soal vocabulary ini di reading, tidak perlu baca teks itu bisa, karena itu cara yang saya pakai selama ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi siapa tahu nanti kalau teman-teman nggak tahu artinya, maka gunakan cara ini, teman-teman. Nah, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent atau se-incumbent di line pertama atau di baris pertama, itu kemungkinan besar adalah, nah incumbent itu apa sih? Intinya gitu teman-teman. Nah, istilah itu biasanya adalah penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya teman-teman. Tapi terkadang dibalik, tergantung gaya si penulis. Kadang ada juga eh, istilahnya dulu, gini ya, termnya dulu gini, baru penjelasannya di kalimat setelahnya. Nah, karena tidak tentu atau tidak pasti, ya, supaya kita tidak terlewat, maka antisipasi, teman-teman. Baca mulai kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian baca kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya. Nah, tapi karena kebetulan di contoh ini, incumbent itu disebutkan di kalimat pertama, artinya sebelumnya nggak ada kalimat, ya berarti teman-teman baca kalimat itu sama kalimat setelahnya. Tuh ya, kalimat di situ berbunyi, di pemilihan pemerintahan atau pemilu gitu ya, incumbent itu umumnya memiliki eh, keuntungan yang kuat di atas pendatang baru atau daripada pendatang baru. Nah, berarti incumbent itu pendatang lama gitu ya teman-teman, karena dia dibandingkan dengan pendatang baru. Kemudian paragraf setelahnya, sorry, maksud saya kalimat setelahnya, seseorang yang sudah berada di kantor, maksudnya di kursi pemerintahan, dan oleh karena itu yang memiliki pengaruh kepentingan tertentu, memiliki tingkat pengaruh tertentu, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui bagi para elektorat atau para pemilih. Nah, intinya incumbent itu orang yang sudah berada di kursi pemerintahan, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta ya, satu-satunya orang di pilihan A, B, C, D. A current office holder. Jadi seorang pemangku kursi pemerintahan sekarang ini. Atau mungkin di bahasa kita nyebutnya petahana, gitu ya. Kalau yang alpha itu kan jenis pemilu, bukan manusia, teman-teman. Sedangkan incumbent disebut sebagai a person, seseorang. Kalau yang bravo partai politik, sama partai itu kan benda mati, teman-teman. Ibaratnya kayak payung gitu ya untuk memayungi orang-orang yang di bawahnya atau anggotanya. Kalau yang Charlie, komentar yang menguntungkan. Nah, komentar itu juga benda mati ya, teman-teman, seperti itu. Yang benda hidupnya adalah yang berkomentar orangnya. Tapi kalau komentarnya itu benda mati. Nah, jadi satu-satunya manusia adalah yang delta.
Nah, sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. Jangan takut salah. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo, sepertinya teman-teman semua menjawab Bravo. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan nama dari anggota-anggota koloni yang menghamili ratunya. Nah, kata kunci teman-teman adalah nama anggota koloni yang menghamili ratu, teman-teman. Kalau kita scan dan skim itu munculnya di sebentar. Munculnya di ini ya, teman-teman. Fertilize itu menghamili ratu itu di sini. Berarti kita baca kalimat satu itu. Di situ kalimatnya berbunyi di pusat koloni tersebut atau di dalam koloni tersebut ada ratu lebah yang peran utamanya atau tugas utamanya adalah reproduksi atau berkembang biak ya. Dia itu kawin dengan beberapa drones. Nah, drones itu apa? Drones adalah ini ada positif ya, materi kita hari ke-10 teman-teman. Pemendekan dari adjective clause yang ketika predikatnya to be. Jadi itu kalau dipanjangkan which are gitu. Jadi yang adalah anggota-anggota jantan dari koloni tersebut yang tugas utamanya adalah untuk menghamilinya atau menghamili ratu. Karena memang setahu saya lebah itu kalau sudah kawin lebah jantannya mati, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kita hitung letaknya di line 1, 2, 3, 4, 5. 4 sama 5 ya. Jadi betul sekali jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Seperti itu. Well done, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawab teman-teman yang sudah menemukan jawaban boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek. Di sini soalnya berbunyi, menurut paragraf 1. Nah, maka teman-teman fokus saja paragraf 1. Karena di sini dibatasi paragraf 1, teman-teman. Menurut paragraf 1, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan? Nah, kata kunci teman-teman adalah yang menentukan kualitas sutra yang dihasilkan. Itu kalau kita scan dan skim atau kita cari di teks teman-teman ya, ada di sini kualitas sutra yang dihasilkan. Nah, kita baca ya dari kalimat sebelumnya. Di situ kalimatnya berarti mulai dari sini ya. Kalimatnya berbunyi kualitas dari sutra tersebut yang dihasilkan tersebut itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari silkworms atau ulat sutranya. Nah, berarti jawabannya ini teman-teman. The health of the silkworms. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Betul sekali ya.
the health of the silkworms atau tingkat kesehatan dari ulat sutranya. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta, sepertinya teman-teman semua menjawab delta. Mari kita cek. Nah, di situ soalnya berbunyi, kata this itu merujuk pada, nah ini pronoun referen ya teman-teman, kata ganti, rujukan kata ganti. Teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya, berarti sebelum conjunction but ini teman-teman. Mulai dari sini ya. Di situ kalimatnya berbunyi, paus sperm itu memberikan atau menghasilkan gitu ya, sejenis minyak untuk pembakaran yang sangat baik. Namun ini tuh mahal. Nah, berarti yang mahal itu ya yang barusan dibahas teman-teman, yaitu minyak yang dihasilkan oleh paus sperm. Nah, jadi jawabannya yang delta. That's right, oil. Lebih tepatnya superior burning oil ya teman-teman, atau minyak bakar yang sangat baik. Nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, the word resemble. Resemble itu artinya menyerupai, ya. Ada kata rupa, jadi wujudnya mirip, teman-teman. Mendekati maknanya dengan, nah kita cek ya, teman-teman, yang artinya mirip ya. Yang alfa terbuat dari, bukan bahan, tapi mirip itu berarti apa ya? Kembar lah. Kalau misalkan manusia itu sebenarnya mukanya kembar gitu. Kalau yang Bravo harganya sama. Bukan harganya, tapi wujudnya, teman-teman. Kalau yang Charlie mirip dengan, nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Very good. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Bravo. Sepertinya teman-teman menjawab Bravo. Mari kita cek. Nah, di situ soalnya berbunyi, menurut paragraf ketiga, nah fokus paragraf 3 ya, teman-teman. Semua di antara berikut ini benar mengenai engraving kecuali. Jadi yang tiga benar, yang satu salah ini adalah soal unstated detail, teman-teman. Mau nggak mau, teman-teman baca informasi apapun tentang engraving di paragraf ketiga, kemudian eliminasi jawaban A, B, C, D. Gitu ya. Di situ paragraf ketiga mengenai engraving berbunyi, engraving yang muncul dari kesenian pandai emas itu berasal di Jerman dan Italia bagian utara pada pertengahan abad ke-15, berarti tahun 1450-an, teman-teman. Engraving merupakan sebuah proses intaglio dari bahasa Italia yaitu intagliare, artinya to carve atau mengukir, teman-teman. Gambar itu diiris ke dalam sebuah lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik atau yang sangat rata gitu teman-teman. Biasanya logamnya itu jenisnya adalah koper atau tembaga dengan alat potong yang namanya adalah burin. Nah, seniman tersebut itu menintai, maksudnya itu memberi tinta lempengan tadi dan mengelapnya sampai bersih sehingga tintanya itu tersisa. Jadi tintanya itu tertinggal di lubang-lubang goresannya. Kemudian sebuah impresi, sebuah gambar dibuat pada eh, kertas yang damp itu kertas yang agak basah, kertas lembab gitu teman-teman. Di sebuah mesin cetak dengan tekanan yang memadai diberikan sehingga kertas tersebut itu mengangkat tintanya. Jadi tinta yang di goresan-goresan tadi terangkat oleh kertas yang basah itu akhirnya meninggalkan gambar. Gitu ya teman-teman. Jadi dia menggambar dengan cara ribet gitu teman-teman. Nah sekarang kita cek A, B, C, D ya. Yang alpha, engraving itu muncul dari kesenian pandai emas. Tadi ada teman-teman. Grew out of goldsmith's art. Jadi dari pandai emas itu muncul teknik engraving ini. Jadi yang alpha bukan ya karena ada. Kalau yang Bravo engraving itu mengharuskan supaya kertasnya itu dipotong dengan sebuah burin. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah adalah yang Bravo. Ya, karena burin itu bukan untuk memotong kertas, tapi untuk mengiris gambar atau mengiris goresan, meninggalkan goresan pada lempengan logam. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, engraving itu berasal di abad ke-15 atau pada abad ke-15 ada tadi. Lebih tepatnya pertengahan abad ke-15, teman-teman. Gitu ya. Tapi sama abad ke-15 juga intinya gitu ya. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, engraving itu melibatkan proses pengukiran ke dalam sebuah logam. Maksudnya meninggalkan goresan ke dalam sebuah lempengan logam. Tadi juga ada ya, teman-teman. Jadi, image is incised into a highly polished metal plate yang biasanya itu adalah tembaga dengan alat potong namanya burin. Jadi yang delta bukan karena ada. Kata disuruh nyari yang kecuali, yang nggak ada. Jadi jawabannya yang bravo. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Oh, sorry. Ternyata sudah habis ya untuk scan dan skim, kurang lebih itu tadi. Jadi sekali lagi scan dan skim dipakai untuk menjawab soal yang menanyakan informasi-informasi kecil ya, teman-teman. Jadi harus dicari dulu. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, teknik yang namanya making inferences atau menarik kesimpulan atau membuat tebakan. Nah, jenis soal ini kita pakai untuk menjawab soal reading yang ngajak main detektif-detektifan, teman-teman. Jadi ada di soal reading itu yang menanyakan informasi tersirat atau informasi yang tidak tertulis di dalam teks, tapi petunjuknya ada. Gitu ya. Jadi jawabannya itu kalau teman-teman cari di teks gak ada ditulis secara langsung. Nah, tapi maksudnya atau petunjuknya di dalam teks itu ada, teman-teman. Nah, jenis soalnya ada dua ya, yaitu inference itu sendiri sama transition. Nah, inference tadi adalah menarik kesimpulan atau membuat tebakan, teman-teman, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sama kita baca soalnya dulu ya, untuk mengenali menanyakan apa. Nah, di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si penulis atau si pembuat soal itu bilang mungkin, teman-teman.
Nah, nggak mungkin dia sudah menyebutkan di dalam teks kalau dia bilang mungkin. Kalau dia bilang mungkin berarti atau kemungkinan berarti dia belum menyebutkan. Gitu ya. Jadi itulah petunjuknya salah satunya. Teman-teman, kata mungkin. Atau gini, di pilihan A, B, C, D itu kan ada mahalo, mahi-mahi, meklea, moana. Ini kalau teman-teman cari di awal sampai terakhir itu nggak ada. Mahalo itu nggak ada, mahi-mahi nggak ada, meklea nggak ada, moana nggak ada, teman-teman. Nah, yang ada adalah petunjuknya. Ya, jadi petunjuknya teman-teman di soal adalah kata Hawaiian word, kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu dibahas di paragraf 1, aturan kata dalam bahasa Hawaii itu bagaimana aja. Nah, di situ paragraf 1 berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, yang enak didengar, di mana semua kata-kata di dalam bahasa tersebut itu didapat dari susunan alfabet atau ABCD itu ya, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita kan punya 26 dari A sampai Z, teman-teman. Kalau bahasa Hawaii itu cuma 12 hurufnya, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, sama ya. Kalau kita sama bahasa Hawaii berarti sama vokalnya, dan 7 huruf konsonan. Nah, konsonannya mereka cuma punya 7, yaitu huruf H, huruf K, huruf L, huruf M, N, P, sama W atau W, teman-teman. Nah, setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu harus berakhiran dengan huruf A, I, U, E, atau O, huruf vokal, teman-teman. Dan dua konsonan tidak pernah muncul bergandengan, nggak boleh gandeng, harus dipisah pakai vokal. Nah, itu aturan bahasa Hawaii. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, yang mana yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Yang alfa dulu, di situ ada mahalo. Mahalo itu 3 suku kata, teman-teman ya. Yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Kemudian setiap suku kata, aturan pertama ya, harus berakhiran dengan vokal. Yaitu A, sama O. Nah, berarti aturan pertama lulus ya, teman-teman. Mahalo. Aturan kedua, dua konsonan tidak boleh gandeng. Nah, di sini konsonannya adalah huruf M, H, sama L. Yang mana mereka nggak gandeng. Mereka dipisah sama huruf A, teman-teman. Huruf vokal. Jadi yang alfa mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi kemungkinan dia kata dalam bahasa Hawaii ya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah yang bukan. Jadi bukan yang alfa jawabannya. Kalau yang bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata. Ma, hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran vokal ya, A, I, teman-teman. Dan huruf konsonannya yaitu huruf M sama huruf H itu dia nggak gandeng. Dia dipisah sama huruf A sama huruf I. Sama huruf vokal lah intinya ya. Jadi yang Bravo ini juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan yang Bravo ya. Kalau yang Charlie, me, kle, ya. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa? Karena ada huruf K sama L yang gandeng. Padahal sudah dijelaskan tadi ya, aturan dalam bahasa Hawaii, konsonan, salah satunya K sama L ya, itu nggak pernah ketemu bareng. Berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Karena kita punya pendukung argumen, teman-teman. Ya, yaitu eh, Baklea itu tidak mengikuti aturan konsonan tidak boleh gandeng, tapi malah digandeng. Jadi ya bukan itu kata dalam bahasa Hawaii. Jadi jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Nah, itu adalah soal inference, teman-teman. Jadi harus dicari petunjuk di soal baru kita menggunakan analogi gitu ya. Kayak kita main detektif-detektifan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada soal mengenai transition. Nah, transition itu perpindahan paragraf, teman-teman. Setiap paragraf ketika berpindah, walaupun ada perpecahan topik gitu ya, atau perpindahan topik, eh, tapi nggak boleh ketika berpindah itu tiba-tiba itu nggak boleh, mendadak itu nggak boleh, teman-teman. Ya, jadi harus ada yang nyambungkan atau yang menjembatani. Nah, informasi yang menjembatani itulah yang disebut dengan transisi. Misal ya, teman-teman, misal paragraf satu dengan paragraf kedua. Transisinya atau yang nyambungin adalah kalimat terakhir paragraf satu atau kalau nggak gitu kalimat pertama paragraf 2 yang paling dekat gitu ya. Itu yang dinamakan transisi. Nah, transisi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menjawab soal yang disebut dengan transisi juga, teman-teman. Nah, soal transisi ini teman-teman disuruh nebak. Kira-kira di sebelumnya paragraf atau di sebelumnya teks, kalau kita masukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa kira-kira? Atau kalau nggak gitu, setelahnya teks, kalau misalkan kita masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Nah, cara menjawabnya,
Kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya ya. Jadi sebelumnya teks ini kalau kita masukkan paragraf lagi itu membahas tentang apa? Teman-teman baca transisinya yaitu kalimat terdekat. Berarti paragraf. Nah, berarti kalimat pertama, teman-teman. Tapi kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya teks, maka teman-teman baca transisinya yaitu kalimat terakhir. Gitu ya, secara umum aturannya seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya gini, di sini kan soalnya berbunyi paragraf preceding, preceding itu artinya yang mendahului, teman-teman. Berarti sebelumnya teks kalau yang mendahului. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Jadi kalau ada paragraf sebelumnya ini bahas tentang apa sih kira-kira? Nah, kita baca transisinya atau kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan itu membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba di kalimat paling atas bilang mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Berarti paragraf sebelumnya itu sebenarnya sudah ada mitos atau cerita mengenai lautan ya yang sudah dibahas, yang berbeda ya. Karena Davy Jones ini disebut sebagai yang lain, teman-teman, another. Berarti yang beda ya dengan yang sebelumnya sudah dibahas seperti itu. Tapi sama-sama mitos dari lautan. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, masa mudanya Davy Jones. Bukan ya, teman-teman. Selama ada pilihan Davy Jones, jangan dipilih. Karena Davy Jones disebut sebagai yang lain. Jadi sebelumnya nggak mungkin bahas itu, teman-teman. Oke. Kalau yang, nah berarti Bravo juga nggak bisa karena ada kata Davy Jones di situ. Kalau yang Charlie, sebuah kisah tradisional yang berbeda dari laut. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Jadi mitos maksudnya adalah kisah rakyat atau kisah tradisional. Seperti itu. Dan itu tadi adalah dua jenis soal inference. Oke. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal. Teman-teman coba dulu ya. Jangan takut salah. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo, sepertinya teman-teman semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek. Nah, di situ soalnya berbunyi, algae merupakan, sorry, soalnya ya, maaf teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa. Nah, kalau yang ditanyakan adalah yang mendahului, berarti teman-teman pahami kalimat pertama. Gitu ya. Kalimat pertama berbunyi algae atau alga-alga, jenis-jenis alga gitu ya. Oh sorry, ternyata ini satu teman-teman. Jadi alga merupakan sebuah bentuk kehidupan primitif, yaitu sebuah organisme dengan multiseluler sederhana atau sel bersel satu. Jadi ya sel banyak sederhana atau sel satu teman-teman. Yang mampu melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi di sini penulis itu membahas tentang alga sebagai sebuah contoh atau sebuah bentuk kehidupan primitif, teman-teman. Artinya di paragraf sebelumnya, si penulis itu sudah menjelaskan tentang kehidupan-kehidupan primitif. Itu ciri-cirinya bagaimana, gitu ya, atau bagaimana kehidupan primitif itu. Baru di sini ngomongin tentang alga, salah satu contohnya. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah Nah, jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman ya, bukan yang Bravo. Kalau yang Bravo, berbagai penggunaan dari alga dalam berbagai macam penggunaan. Nah, bayangin nih teman-teman. Misalkan paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang penggunaan alga di kehidupan atau di penggunaan berbagai penggunaan. Nah, sedangkan ada orang yang nggak tahu alga itu apa.
Nah, terus dijelaskan alga itu di paragraf setelahnya kan kebalik, teman-teman. Harusnya dijelaskan alganya dulu itu apa, baru setelahnya kalau mau dikasih penjelasan tentang penggunaannya nggak apa-apa. Jadi penyajian informasi itu yang umum ya, itu dari informasi yang eh, luas dulu, yang general dulu. Semakin ke bawah itu semakin menyempit, semakin detail maksudnya seperti itu. Gitu ya, misalkan kita ngomongin tentang makanan pokok. Jadi makanan pokok itu apa? Kemudian paragraf kedua misalkan makanan pokok di setiap negara itu ternyata karakteristiknya beda-beda. Gitu ya, di belahan dunia misalkan utara itu bagaimana, tengah bagaimana, selatan bagaimana. Kemudian berikutnya itu contoh-contohnya misal di Indonesia semakin spesifik itu. Jadi kalau contohnya di Indonesia itu makanan utamanya beras misalnya, dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi informasi itu harus dijelaskan dari yang umum dulu, makanya main idea itu selalu berada di kalimat pertama. Paragraf juga sama teman-teman. Jadi selain teks, kan teks itu kan tersusun dari beberapa paragraf. Penyusunan paragraf juga sama, dari informasi yang general semakin ke belakang itu semakin spesifik atau menyempit teman-teman. Seperti itu. Nah, ketika teks juga sama. Paragraf satu, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya itu dari informasi yang general dulu semakin ke yang menyempit. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Ciri-ciri kehidupan atau bentuk-bentuk kehidupan primitif secara umum atau garis besar seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Alpha. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi bisa ditarik kesimpulan. Nah, kadang juga ada petunjuk itu kalau selain probably ya, teman-teman, ada kata invert. Invert itu artinya bisa ditarik kesimpulan. Artinya tidak ditulis secara langsung di dalam teks, teman-teman. Atau bisa dikatakan dengan kata lain gitu. Itu invert itu. Di dalam teks bahwa eh, limestone deposit itu berarti apa teman-teman? Endapan. Jadi endapan limestone, limestone itu batuan kapur, itu berperan sebagai landasan bagi. Nah, kita cek teman-teman ya. Kalau kita scan dan skim, kita cari limestone deposits itu disebutkan di kalimat terakhir. Ya, jadi kita baca kalimat terakhir. Di situ kalimatnya atau lebih enak karena pendek ya teman-teman paragrafnya, kita baca satu paragraf aja sekalian biar jelas. Di situ paragraf terakhir berbunyi, red algae atau alga merah atau namanya Rhodophyta ya, merupakan sejenis organisme yang apa ya, yang lemah gemulai gitu, yang kecil, yang ditemukan di perairan dalam dari area subtropis, di mana alga tersebut itu seringkali tumbuh bersamaan dengan koral, jadi berdampingan, live side by side, teman-teman. Jenis alga ini itu memiliki peran yang sangat penting. Jadi Rhodophyta ini punya peran yang sangat penting dalam pembentukan batu karang. Di mana dia atau red alga atau alga merah itu mengeluarkan yang namanya lime, zat kapur, teman-teman. Dari air laut yang dia saring gitu ya. Untuk mendukung atau menopang pembentukan dari eh, endapan-endapan batu kapur. Nah, berarti di sini pertanyaan tadi apa teman-teman? Endapan batu kapur itu ada hubungannya dengan coral reef, teman-teman. Gitu ya, endapan batu kapur itu menjadi pondasi atau apa teman-teman? Menjadi dasaran untuk eh, terumbu karang
Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Ya, teman-teman, coral reefs atau terumbu karang. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, masih di teks yang sama tapi soalnya beda ya. Silahkan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban delta, 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 semuanya menjawab delta. Ternyata teman-teman tidak terjebak ya. Memang untuk jenis soal ini agak beda teman-teman. Karena jenis teksnya sebenarnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa dengan cara yang kita pelajari tadi. Nah, di situ soalnya berbunyi paragraf yang mengikuti berarti setelahnya gitu ya. Paragraf setelahnya teks ini kemungkinan membahas apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah setelahnya teks, sebenarnya otomatis kita baca kalimat terdekat yaitu kalimat terakhir. Tapi itu tidak bisa. Kenapa? Kita harus kenali juga dengan pola atau cara atau gaya si penulis mengembangkan gagasannya. Jadi di sini setelah penulis menjelaskan alga itu apa di paragraf 1 ya, di paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima itu ngomongin tentang jenis-jenisnya. Gitu ya. Sedangkan jenis alga itu kalau saya nggak salah ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, correct me if I'm wrong, jenis-jenisnya secara garis besar itu ada 7 kalau nggak salah, teman-teman. Nah ini sedangkan hanya dibahas cuma 4. Nah jadi di sini kita kehilangan beberapa jenisnya. Berarti pasti paragraf setelahnya itu membahas tentang jenis alga yang berbeda atau yang lain. Gitu ya. Karena ini ada dari gaya penulisan si penulis itu cara nulisnya gitu. Jadi jenis-jenisnya seperti itu. Jadi betul sekali jawaban teman-teman ya. Jawabannya adalah yang delta. Jenis yang berbeda atau yang lain mengenai alga atau dari alga dan karakteristik-karakteristiknya. Seperti itu. Dan itu tadi adalah 3 teknik mengerjakan soal reading di TOEFL ITP ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Yang kedua, harus scan dan skim, cari dulu informasinya di dalam teks. Itu dipakai untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan informasi-informasi kecil atau detail yang ada di dalam teks. Dan yang terakhir, teman-teman harus mencari petunjuk ya, menggunakan scan dan skim juga, teman-teman. Jadi mencari petunjuk di dalam teks mengenai yang ditanyakan karena memang jawabannya tidak secara langsung tertulis di dalam teks, tapi ada petunjuknya cara menjawabnya. Jadi memang mengakali lah gitu teman. Kayak kita itu mengakali teksnya untuk yang teknik terakhir tadi. Gitu ya. Nah, karena ini hari terakhir, teman-teman, saya ingin menjelaskan juga cara penghitungan skor TOEFL ITP. Ya, ini nanti gambarnya saya kirimkan juga setelah sesi malam ya. Kalau saya nggak ketiduran, teman-teman. Nanti kalau saya lupa diingatkan atau kalau nggak gitu besok ketika mengirimkan link itu pasti saya ingat, gitu ya. Saya usahakan ingat, teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 baris. Untuk baris yang pertama, bukan baris, 4 kolom ya, teman-teman. Untuk kolom yang pertama, ini adalah jumlah nomornya, nomor benarnya, teman-teman. Ya, yang paling kiri. Oke. Kemudian yang setelahnya itu ada section 1. Section 1 di TOEFL ITP adalah listening. Jadi listening dulu teman-teman. Ada 50 soal. Dan kalau teman-teman benar semua nilainya 68. Itu maksudnya 680. Oke. Kemudian section 2 itu adalah structure. Nah, structure ini ada 40 soal teman-teman. Kalau benar semua juga sama 68, 680. Nah, yang terakhir section 3 itu adalah reading comprehension. Nah, reading ini soalnya ada 50 juga ya, sama kayak listening, teman-teman. Cuman skornya hanya 670.
Nah, jadi 68 tambah 67 dibagi 3 rata-ratanya ya, nanti ketemunya 677 koma seperti itu atau 66 sorry 676 koma gitu teman-teman. Nah, akhirnya dibulatkan jadi 677. Makanya skor tertinggi untuk TOEFL ITP adalah 677. Gitu ya. Nah, terus cara menghitungnya gimana? Misalnya nih, teman-teman di listening itu misalnya mengincar skor 530. Jadi, Sir, saya pengen dapat 530 itu harus benar berapa ya? Nah, berarti 53 itu di sini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tarik. Nah, teman-teman harus benar 37 soal supaya dapat 530 di listening. Gitu ya. Kalau lebih malah lebih bagus, malah lebih tinggi dari 530, teman-teman. Misalkan di structure, teman-teman juga misalnya ngincar 530. Ya, berarti 53 ini teman-teman tarik, berarti teman-teman harus benar 27 dari 40 soal. Jadi hanya boleh salah 13 saja. Oke. Jadi 27 sorry, 27 soal structure ya. Kemudian yang terakhir misalnya di reading juga sama. Teman-teman mencari tahu atau pengen tahu kalau supaya dapat 530 harus benar berapa? Tarik teman-teman ya ke depan. Nah, harus benar 33 ternyata. Oke, berarti hanya boleh salah 17 di reading. Jadi supaya dapat 530 itu benarnya 33. Nah, nanti 530 tambah 530 tambah 530 dibagi 3 ya 530 ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi juga gini, ada teknik ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang tesnya itu dalam waktu berdekatan ini alias tidak punya banyak waktu untuk belajar atau mengejar sempurna ketiganya, teman-teman kejar satu bagian yang menurut teman-teman paling gampang. Nah, biasanya kalau teman-teman gampang di bagian structure, itu kadang akan kesulitan di bagian listening sama reading. Kayak saya dulu, teman-teman. Pertama kali kenal TOEFL, itu saya kesulitan dengan listening sama reading. Tapi kebalikannya, kalau teman-teman bagus di vocab ya, itu biasanya bagus di listening sama di reading, tapi di structure-nya kurang. Dan itu sangat tidak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya punya waktu yang sedikit, saran saya fokuskan pada belajarnya itu pada yang menurut teman-teman itu paling gampang atau yang mudah dipahami. Ya, karena kalau teman-teman mengajar ketiganya, sedangkan waktu belajarnya sangat terbatas, itu malah berantakan biasanya belajarnya, teman-teman. Akan kesulitan ketiganya gitu ya. Nah, daripada ketiganya kesulitan, korbankan satu yang menurut teman-teman sulit. Jadi yang menurut teman-teman mudah itu dimaksimalkan untuk mengangkat skor yang sulit, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman punya waktu yang lumayan banyak, ya saran saya bisa ketiganya, seperti itu. Boleh spill nilai tertinggi Mister Priski waktu tes. Nanti saya kirimkan ya, teman-teman. Nanti sebentar, kayaknya di HP ada. Tapi nanti aja, nanti saya kirimkan ya di grup untuk penyemangat buat teman-teman. Tapi saya belum pernah benar semua, teman-teman ya. Eh, Kalau nggak salah 663 atau 653, saya lupa, teman-teman. Nanti saya kirimkan ke teman-teman. Atau saya kirimkan juga nanti ya skor-skor teman-teman yang lain yang mengambil program lanjutan. Jadi sebenarnya ini kan program yang saya berikan ke teman-teman adalah program pembekalan dasar ya, teman-teman. Materi-materi dasar atau teknik-teknik, pengenalan teknik-teknik utama lah gitu, teman-teman. Untuk prakteknya yang soal acak, nah itu ada di program bulan berikutnya. Sebenarnya bukan program berikutnya, bukan bulan berikutnya, teman-teman. Dan kadang teman-teman yang mengambil program berikutnya itu kadang mendapati soal yang sama. Nah, jadi nanti saya kirimkan ke teman-teman. Mereka yang awalnya itu cerita ke saya katanya nilainya baru 425, ada yang 470, bisa ke 600, bisa ke 570, 580 itu sangat bisa, teman-teman, dalam waktu yang singkat. Karena memang belajarnya dari soal yang mirip, yang sama, yang benar-benar dari ITS. Beda dengan yang dari Longman, dari ataupun sumber-sumber yang lain. Karena bukan yang buat TOEFL, teman-teman. Tapi bikin buku atau jualan buku seperti itu. Gitu ya. Nah, saya punya soalnya dari mana nanti di akhir saya jelaskan ya, teman-teman. Nah, atau karena ini sudah saya jelaskan untuk penghitungan ininya ya, skornya ya. Jadi nggak apa-apa saya spill sedikit dari mana saya punya soal-soalnya dulu. Nah, karena ini hari terakhir ya, teman-teman. Jadi saya mohon maaf jika selama program saya ada salah kata, salah ucap, ataupun tingkah laku saya atau eh, perilaku saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya, teman-teman. Jadi mohon dimaklumi.
Kemudian semoga yang kita pelajari sekali lagi bisa membantu teman-teman belajar TOEFL ITP, terutama meningkatkan skor teman-teman. Amin ya teman-teman. Dan sekali lagi saya juga berterima kasih teman-teman sudah mau dari awal sampai akhir setia selalu hadir entah di sesi sore aja, di sesi malam aja, ataupun di keduanya. Dan seperti janji saya di awal ya teman-teman, nanti teman-teman silahkan kirimkan nama Zoom-nya teman-teman. Nanti untuk saya cross-check dengan absensi, dengan nomor HP-nya juga ya. Nanti kalau memang sesuai dan selalu hadir, nanti saya kirimkan janji saya di awal ya, reward berupa pembahasan tes dari lembaga. Minimal teman-teman bisa menyelamatkan sertifikat prediksi yang dari lembaga. Walaupun prediksi ya teman-teman, tapi siapa tahu nanti teman-teman membutuhkan itu. Seperti itu. Jadi mohon nanti setelah kelas langsung kirimkan nama Zoom teman-teman masing-masing. Nanti saya cek di absensi, gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih ya teman-teman dan mohon maaf semoga bisa bertemu lagi dan belajar lagi bareng and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.